ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul untuk qiyamul lail atau itikaf di 10 malam terakhir bertepatan dengan malam ke-23, bertepatan juga dengan malam ganjil. Semoga kita disampaikan kepada Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Adapun itikaf pada malam hari ini yang insyaallah akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Jajang HS dengan materi tema yaitu rukun bacaan dan rukun gerakan dalam sholat. Jadi nanti kita bisa mempraktekkan dalam kegiatan sholat, dalam sholat sehari-hari dengan benar, dengan rapi, dengan khusyuk. Nanti diajarkan oleh guru kita, oleh Ustaz Jajang. Dari itu maka kepada jamaah yang masih ada di Serambi atau di luar bisa masuk ke dalam masjid agar bisa mendengarkan langsung dari guru kita. Kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Jajang HS kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah i'tikaf Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik dari kaum bapak, kaum ibu, dan juga para remaja, bahkan adik-adikku sekalian yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah, serta ridhonya, dan insya Allah aktivitas amal ibadah kita senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mudah-mudahan tercurah dan terlimpahkan kepada baginda kita yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita umatnya. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam rangka menjalankan sunnah-sunnah Rasul, dan mudah-mudahan pula kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf juga kepada jamaah itikaf yang barangkali ada yang sedang sholat sunnah, sedang membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran atau doa dan zikir yang lainnya. Insya Allah sejenak kita akan mengisi i'tikaf ini dengan materi yang berkaitan dengan sholat, wabil khusus sholat berjamaah, dan juga insya Allah erat hubungannya dengan sholat munfarid, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Di antara sholat sunnah yang sudah
kita laksanakan, kita lakukan ya, dari malam pertama, malam kedua. Alhamdulillah di malam pertama kita sudah melaksanakan sholat tasbih ya, dan malam kedua sholat taubah. Alangkah lebih tertib lagi insya Allah untuk menunjang semua itu, maka saya mencoba akan menyampaikan materi berkaitan di antara sholat itu sendiri. Karena di luar sholat fardu banyak sekali sholat-sholat sunnah yang bisa kita lakukan, wabil khusus menjelang berada kita di 10 akhir Ramadan ini, yang insya Allah ya, malam Lailatul Qadar yang wallahu a'lam di malam pertama, kedua, ketiga atau di 10 terakhir ini, kuncinya, intinya mudah-mudahan kita dapatkan insya Allah untuk tidak tidur sesegera mungkin, alhamdulillah, atau untuk bahasa sederhananya untuk meleknya anak-anakku sekalian, para remaja, alhamdulillah sudah dapat. Dan untuk baca Al-Qur'annya insya Allah sudah dapat, termasuk malam ini ya. Bapak merasa bahagia, gembira melihat anak-anakku sekalian masih melek. Mudah-mudahan ya, meleknya ini, menahan dari rasa ngantuknya ini, insya Allah kalian mendapatkan jalan keberkahan dan insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tahan sampai hari atau malam terakhir Ramadan ini. Kalau kalian bisa seperti ini terus, insya Allah, sekalipun sesekali kalian mungkin ada yang lari di luaran ya, ngobrol dan lain sebagainya, tetapi di sela-sela itu pula insya Allah kalian dapatkan ilmu penghantar dan juga tata cara kita beriktikaf. Sebagaimana kita diajarkan oleh guru-guru kita, diawali dengan kita mengambil air wudhu ya. Lalu ketika memasuki masjid, kalian awali pula dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Dilanjut lagi kalau sebelumnya kalian sudah tidur, maka sholat sunnah tahajud. Setelah itu kalian bacakan niatnya, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi taqarruban illallah. Setelah itu kalian lakukan aktivitas i'tikaf ya, yang sholat sunnah yang kalian lakukan, silahkan sholat sunnah taubah ya, dan juga sholat-sholat sunnah yang lainnya, sholat sunnah tasbih juga silahkan. Yang kemarin kita sudah lakukan ya, sholat sunnah tasbih, dan diantara yang kalian simak ya, bacaannya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu diantara setiap rakaat yang dibacakan sholat tasbih setelah bacaan-bacaan sholat yang biasa kita lakukan, selalu diakhiri dengan tasbihnya ya. Setiap malam lakukan, insya Allah itu lebih afdal, lebih baik ya. Minimalnya seumur hidup 1 kali minimal. Berarti ini saking dianjurkannya oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya sholat taubah ya. Sholat taubah kemarin juga sudah ya, ada pengantar, ada juga materi yang disampaikan ya oleh guru kita. Di antara sholat taubah, setelah kita sholat taubah atau di dalam sholat itu sendiri, ada kalimat-kalimat yang dibaca setelah bacaan sholat seperti biasa kita lakukan. Nah, ada istighfarnya
ya, seperti astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dunub, ya itu istighfarnya. Dilanjut lagi dengan doanya Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dilanjut lagi dengan doa, ya masih rangkaian sholat taubah juga, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma shana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itu diantara sholat-sholat, ya, tasbih dan sholat taubah yang insya Allah setiap malam menjelang akhir ini, setelah ya, Bapak, Ibu dan juga para remaja mendapatkan ilmunya, silahkan ya diamalkan, ya, insya Allah, dan mudah-mudahan Ramadan ini kita dapatkan, dan kembali nanti puasa yang akan datang pun insya Allah kita bertemu kembali, insya Allah. Baik, selanjutnya materi sholat, ya, tentunya kaitan dengan kaifiat, hikmah, manfaat dari sholat itu sendiri. Di sini terdapat di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 dasarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya dengan sholat itu insya Allah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, senantiasa mampu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar, yaitu perilaku perbuatan yang senantiasa melanggar dari perintah Allah, yang senantiasa menyeret hambanya ke lembah kehinaan, ya maka untuk itu dengan cara sholat insya Allah dijauhkan dari hal-hal perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja sampai dengan detik ini kita merasa kok rasanya untuk tanha anil fahsya'i wal munkar berat sekali, ternyata masih banyak di sana sini, dan mudah-mudahan tidak untuk di sini. Di sana, di sono berarti bukan sana sini. Ya, banyak hal-hal perbuatan itu yang masih sulit dicegah dengan sholat. Untuk itu tanda tanyanya tentu, sudahkah Anda tertib dalam sholat berjamaah atau sholat munfarid? Itu pertanyaannya, ya. Karena ada beberapa pertanyaan yang masuk, ya. Yang kedua, bolehkah ya, dalam sholat, baik dalam gerakan makmum ya, mendahului atau membelakangi imam? Yang kedua, bolehkah di saat sholat kita memakai peci yang nutup dahi? Ini cukup sederhana, tetapi ketika tidak dijawab tentu ini berbahaya karena akan merusak, bahkan sampai membatalkan pada sholat itu sendiri. Sepertinya sederhana, datang ke masjid buru-buru pakai peci, udah langsung sholat. Ini sederhana sekali, tetapi membuat sholatnya tidak sah, karena di sini akan terdapat rukun bacaan dan rukun gerakan. Berarti posisi ini harus dibetulkan, ya. Tarik ke belakang sehingga dahi bersih, tidak ada peci menutupinya, tidak ada rambut menutupinya, atau apapun label-label yang nempel di sini, tidak ada, harus bersih. Yang ketiga, bolehkah
ketika sholat tengok kanan. Nih penting untuk adik-adik ya, adik-adik kalau para remaja, insya Allah remaja kita udah belajar sholat dari dulu ya, insya Allah ya. Cuman sengaja Bapak sampaikan karena ini sepertinya halnya sepele tetapi bisa merusak amal kita, wabil khusus amal sholat. Nah, bolehkah nengok kanan ketika sholat? Nah, ada enggak yang biasa tengok kanan kiri? Ke kiri tidak membatalkan sholat, ketika ke kanan membatalkan sholat. Tetapi sekalipun ke kiri tidak membatalkan sholat, tetap tidak boleh dilakukan. Namanya sholat harus khusyuk, pandangan lihat ke tempat sujud ya, lihat ke tempat sujud. Nah, tengok kanan nggak boleh. Nah, kenapa? Di dalam sholat, di akhir sholat ketika mau salam ke kanan bagian dari rukun atau wajib, ke kiri sunnah. Ketika kalian selesai sholat, biasa kan di luar sudah manggil-manggil rapa, fajar, yang lain-lainnya, sholat pas salam assalamualaikum, pas ke kirinya sambil lari, sudah sah ya. Ketika sholat berakhir ya, sudah salam ke kanan. Tapi ketika kalian sholat mengikuti imam ya, ketika mendengar panggilan ya, begitu rakaat terakhir mau salam, belum mengucapkan salam ke kanan langsung lari, berarti sholatnya batal karena belum salam, khususnya ke kanan. Begitupun dalam sholat, ketika belum selesai sudah nengok ke kanan, sholatnya menjadi batal. Begitu ya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan keempat, empat saja pertanyaannya ini. Bolehkah sorban yang menempel di badan atau pakaian kita, di badan kita pakai alas sujud? Sorban lebar, bener ya kan sorbannya? Terus sholat, lagi sholat biasa sorbannya jatuh ya kan, di lantai sebahagian ujungnya. Kita sholat numpang tuh di sorban yang nempel di tempat sholat, bahkan sebagian nempel di badan kita. Boleh enggak? Tidak boleh, tidak sah, kecuali sorbannya dilepas seperti sajadah ya. Jangan sebagian nempel ke badan, sebagian pakai sujud, tidak sah. Itu ilmu fikih ya. Bapak menyimak atau mempelajarinya, ambil sumbernya dari Syarah Safinatun Najah ya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Salim ya, dari Mesir. Nah, cukup ringan ya. Ini yang remaja juga bisa ini belajar, gampang Pak, insya Allah. Ini satu kitab Safinah yang tebal, dia ringkas. Cuman di sini adanya hanya garis besarnya saja ya, sistematikanya saja. Karena mereka itu sudah dikuasai semuanya ya, penjabaran syarahnya itu sudah di kepala ya. Bapak hanya kebagian buku yang singkatnya ini, sementara ilmu di kepala dia belum kebagian ya. Alhamdulillah tuh modelnya sudah seperti ini. Cuman sayangnya ini Arab gundul semua ya, ya pesantrennya harus ditambah lagi ya kan, karena ada i'rabnya untuk memberikan syakal atau baris. Nah, di sini Arab gundul semua ya. Insya Allah, tapi bukan berarti tidak bisa kita pelajari. Kalau kita pelajari insya Allah membaca Arab gundul, atau dulu namanya kitab kuning. Nah, kitab kuning. Kitab kuning itu bukan berarti kitab warnanya kuning, beli ke toko. Ya, Pak, saya beli kitab kuning. Gitu kan. Kitab kuning dibeli banyak yang warnanya kuning, tapi isinya ada sakalnya semua, itu bukan kitab kuning namanya. Hanya warnanya kuning. Yang dimaksud kitab kuning para santri dulu mesantren puluhan tahun itu
bisa membaca kitab kuning itu bukan setahun 2 tahun, minimal 6 tahun. Jurmiyah, Imriti, Alfiyah harus di luar kepala semua. Itu untuk bisa memberi harokat atau syakal atau baris dalam tulisan Arab tanpa baris. Nah, itu namanya kitab kuning. Ya. Insya Allah Bapak tidak pandai itu, tetapi sedang belajar terus. Karena belajar itu tidak dibatasi oleh usia. Udah gigi rontok semua tuh, masih wajib belajar. Bapak rontok baru 1, belum apa-apanya, ya belum semuanya pun masih wajib belajar. Ya, kenan dari sekarang sampai kenan gigi rontok semua itu masih harus belajar. Jangan saya udah tua belajar, enggak ntar aja, atau udah tanggung sekarang, udah tua mah gitu kan, malu dan lain sebagainya. Tidak ada pahala di sisi Allah. Belajar terus, karena wajibnya adalah mencari ilmu. Itu wajibnya mencari ilmu yang menjadi tuntutan kepada kita. Monggo Pak. Maaf, ini pengantarnya dulu ya, sebelum nanti aktivitas iktikafnya akan dilanjut masing-masing. Baik, kembali kepada pertanyaan tadi, beberapa pertanyaan di atas ya tentang makmum mendahului atau membelakangi imam. Jawabannya berarti tidak. Ya. Yang kedua ya, peci menutupi dahi berarti tidak sah sholatnya, tidak salah ya. Karena itu bagian dari rukun begini. Atau peci hatinya terlalu ke bawah, atau peci yang bentuk-bentuk sekarang kan banyak tuh, agak agak lentur begitu ya, nah, terlalu ke bawah. Jadi ini harus terbuka dahinya ya. Yang ketiga tadi tengok kanan tidak ya. Sorban menempel di badan dan sebahagian di tempat sujud, lalu kita sujud di atas itu, maka tidak juga, artinya tidak sah ya untuk dipakai sujud itu dalam sholat. Dalam sujud lain ya, di luar sholat monggo aja. Baik anak-anakku sekalian dan juga bapak-bapak, ibu, para remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini kepada materi yang tadi disampaikan Mas Fikri, alhamdulillah ya sudah dihantarkan tadi tentang bacaan wajib dalam sholat. Ini sangat perlu sekali ya. Mudah-mudahan nih yang hadir, alhamdulillah ini beruntung jarang sekali disampaikan ya Pak Haji ya, jarang sekali, padahal ini pokok dalam sholat ya. Rangkaian ibadah semua kita tahu akan insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sholatnya baik dan benar. Ya, tentunya harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Jungkir balik sehari semalam 20 bahkan 30 rakaat, ternyata rukun bacaannya, rukun gerakannya tidak memenuhi syarat, berarti kurang sempurna ya. Baik, untuk menyempurnakan itu Bapak bacakan saja ya makna dari syarah yang ada di sini. Kalau dibacakan semua dengan Arabnya terlalu lama barangkali ya. Singkatnya, yang masuk kepada bacaan atau rukun yang wajib dalam sholat, yang pertama membaca niat atau an-niyah, itu wajib niat itu. Gimana Pak niatnya? Kan ada yang disirkan, ada yang dizaharkan, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Maksudnya ada yang dikeraskan, ada yang disirkan, hanya cukup di dalam hati. Dua-duanya benar. Yang tidak benar tidak membaca niat. Yang kedua, membaca bacaan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, ini perlu dipraktekkan ya. Nah, tapi teorinya aja dulu. Jadi membaca takbiratul ihram itu adalah bagian dari rukun yang wajib hadir dibaca di saat sholat. Jangan lari kalian sholat masbuk, lari dari sana karena dengar imam sudah mau akhir bacaan surat, lari langsung Allah. Atau langsung begini aja, tanpa niat, tanpa takbir, berarti itu sholatnya tidak sah ya. Yang ketawa kayaknya iya begitu ya, tapi nggak apa-apa karena itu belum
tahu, belum tahu ya. Sekarang setelah tahu, anak-anakku sekalian, tetap niat dulu. Mau sholat apa Anda? Sholat maghrib, isya, dan apa? Nah, setelah itu takbiratul ihram. Masalah ngangkat tangan, ada yang sampai sejajar dengan bahu, jari di bawah telinga, atau di dada, atau juga ada yang di samping, semuanya sah. Ya, karena ada dalilnya yang menunjukkan itu. Oh, ya. Rata-rata Imam Syafi'i mengangkat itu pergelangan sejajar dengan bahu, ibu jari di bawah telinga, ya. Allah. Nah, ini begini. Ini Imam Syafi'i, mayoritas imam kita. Ya. Ada yang begini, ada juga langsung ke samping. Sah semuanya, tidak perlu diperdebatkan. Yang tidak sah itu yang tidak takbiratul ihram. Ya, jangan diketawakan. Lihat abang-abang ikut sholat, begitu sholatnya, takbiratul ihramnya. Jangan sesekali dibiasakan kita menertawakan orang sementara kita tidak tahu ilmunya. Jangan, nanti malu kita. Ya, kalau sudah tahu ilmunya, dia salah, baru itu kasih tahu, jangan ditertawakan. Ya, atau kita cari tahu apa alasannya, gitu. Imam apa yang diikutinya. Ya, wabil khusus 4 madhab itu. Baik, yang ketiga membaca surat Al-Fatihah. Ini menjadi rukun. Hadirkan di dalam sholat, baik sholat munfarid maupun sholat berjamaah, membaca suratul Fatihah. Sudah berapa nih? Sudah 4 ya, sudah 3 ya. Niat, ingat-ingat ya, walaupun tidak dicatat nih, yang menjadi rukun ya, yang wajib di dalam sholat. Yang kedua apa tadi? Takbiratul ihram, Allahu akbar. Yang ketiga membaca suratul Fatihah ya. Lari ke masjid, imam sudah bacaan surat, itu biasanya yang masbuk ya. Si makmum langsung takbiratul ihram, langsung baca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, atau versi lain banyak, Allahumma ba'id baini wa baina khataya, dan selanjutnya. Atau versi-versinya ada beberapa, 3 atau 4 doa iftitah. Setelah itu belum selesai juga Al-Fatihah, makmum sudah ruku, Allahu akbar. Nah, dalam sholat berjamaah sekalipun ada dalil yang menunjukkan bacaan suratul Fatihah sudah include atau sudah ditanggung makmum, tetapi jika ada kesempatan kita membaca suratul Fatihah, jangan yang dibaca malah doa iftitah. Bagi yang masbuk, yang imam sudah mau ruku, jangan baca dulu suratul Fatihah ya, karena doa iftitah adalah sunnah, sementara suratul Fatihah rukun atau wajib. Berarti yang masbuk datang, niat takbiratul ihram, posisi imam sudah baca surat pendek ya, maka langsung kita di dalam hati baca surat Al-Fatihah ya, surat Al-Fatihah. Nah, betul, ketika sholat imam membaca surat Al-Fatihah, sudah masuk di dalamnya kita membaca surat Al-Fatihah juga ya, dengan mendengarkan ada ayat ya. Nah, ketika kita wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, ketika dibacakan ayat-ayat Allah ya, akan menambah keimanan kita, kehusuan kita dalam sholat ya. Bahkan di ayat lain disebutkan dengan mendengarkan ayat-ayat itu sama kita dengan membacanya. Tetapi membaca di Al-Fatihah di dalam sholat secara individu masing-masing itu lebih afdol dan lebih sah untuk membebaskan dari kewajiban tadi ya, memenuhi rukun tadi. Makanya tetap kita membaca ya, imam membaca surat, kita baca di dalam hati suratul Fatihah gitu, karena rukun tadi. Mendengarkan sunnah,
tetapi rukun membaca suratul Fatihah, membaca suratul Fatihah hukumnya rukun atau wajib, berarti kita tetap harus membaca, menggugurkan kewajiban tadi. Yang keempat, yang keempat membaca tasyahud akhir, ya, tahiyat akhir, tasyahud akhir itu ya, itu rukun. Termasuk di dalamnya membaca sholawat kepada Nabi, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ada yang pakai Sayyidina, ada yang langsung Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sah dua-duanya, sah dua-duanya. Dan baca lagi sholawat kepada keluarga Nabi, ya. Biasanya kalau di tahiyat awal cukup setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, lalu berdiri, itu baru membaca sholawat kepada Nabi, sah. Tetapi pada saat tahiyat akhir harus disempurnakan, ya, tidak cukup sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tapi dilanjut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad atau wa ala ali Muhammad. Maksudnya di situ kepada Nabi Muhammad kita membaca sholawat, dan kepada keluarga Nabi pun kita membaca sholawat. Nah, itu menjadi rukun. Hati-hati, menjadi rukun, ya. Makanya ya, sekalian ingat Bapak, koreksi, kalau ada orang berjamaah di bagian terakhir, ya, rokaat terakhir, dia pada saat sujud ada yang lama sekali sujudnya. Imam sudah bangun dari sujud, sudah membaca tasyahud, bahkan sudah sampai kepada mau salam, baru si makmum bangkit dari sujudnya. Pas bangkit dari sujud, belum juga membaca sempurna bacaan tasyahud akhirnya, imam sudah salam lalu ngikutin salam. Ternyata bacaan sholawat pun belum sampai, enggak keburu. Kira-kira batal enggak itu sholatnya? Batal sholatnya. Hati-hati, ada kadang lupa gitu kan. Nah, itu lama di situ sujud untuk sholat munfarid silahkan, tapi untuk berjamaah harus mengikuti imam. Ini harus paham, harus mengikuti imam, ya. Jangan sampai dia bangkit dari sujudnya baru membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu, belum selesai imam sudah assalamualaikum, dia ikut juga assalamualaikum. Tidak sah itu sholatnya, ya, tidak sah. Karena membaca tasyahud akhir sempurna dengan bacaannya, sempurna dengan sholawatnya, maka di situ baru memenuhi rukun sholat. Ya. Selanjutnya, terakhir membaca salam. Jadi namanya sholat itu secara bahasa, secara lugha ad-du'a. Sholat itu doa. Makanya sebaik-baik berdoa adalah berdoa di saat sholat. Jangan salah, ya. Atau jangan keliru. Mungkin salah sih enggak. Yang berdoa di luar sholat, ya betul. Tetapi lebih afdal lagi kita berdoa di dalam sholat. Jadi sholat itu doa. Makanya bacaan-bacaan di dalam sholat harus tertib. Nggak boleh ruku sujud itu bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah belum juga selesai bacaannya, imam sudah ruku sujud cepat benar. Itu padahal di situ doa bacaannya itu semua. Ya, makanya sempurnakanlah bacaan di dalam sholat, karena sholat itu sesungguhnya adalah doa. Ya. Secara istilah sholat itu adalah bacaan dan gerakan, ya, muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim, yang diawali dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu rangkaian sholat. Bisa dikatakan sholat apabila seseorang niat takbiratul ihram sampai salam, bisa dikatakan sholat. Termasuk di dalamnya membaca, melakukan yang rukun-rukun tadi,
yang wajib tadi, baru itu dinamakan sholat. Baik, takut lupa lagi ya, nih para remaja ada di sekalian ya, yang masuk dari rukun bacaan sholat yang wajib hadir di dalam sholat. Yang pertama tadi apa? Niat. Ini anak-anak masih cerdas insya Allah ya. Ingat terus sampai hari kiamat insya Allah kalian ingat, karena dilaksanakan dengan bentuk sholat. Yang kedua apa tadi? Takbiratul ihram. Bukan takbir, beda takbir dengan takbiratul ihram. Kalau takbir itu bacaan di luar sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kencang-kencang ntar pada Idul Fitri besok itu takbir. Kalau dalam sholat namanya takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbiratul ihram ya. Nah, yang ketiga membaca suratul Fatihah ya. Surat yang lain baca alhamdulillah, dapat tambah pahala. Ketika tidak dibaca pun sudah sah sholatnya, mungkin karena waktu dan lain sebagainya, atau dalam keadaan musafir ya, biasanya ya hanya istirahatnya beberapa menit saja, maka rukun-rukunnya harus tahu ya, harus tahu. Nih kalian pulang kampung biasanya hanya 10 menit atau 15 menit ya, naik bis istirahatnya belum untuk makan, untuk sholat, akhirnya sholatnya buru-buru ya. Rukunnya dulu itu ya harus sampai. Yang keempat apa? Tasyahud akhir ya. Yang kelima, di dalam tasyahud akhir apa? Ada bacaannya ya, membaca sholawat kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup. Saya mah biasanya sampai selesai ya kan. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Insyaallah lebih afdal ya. Itu makanya kalau di sholat sunnah, kok di sholat sunnah mah agak cepat ya bacaan tasyahud akhirnya. Nah, berarti bacaannya sampai kepada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, harus dapat wa ala ali Muhammadnya sekalipun pendek ya. Bukan Allahumma sholli ala Muhammad lalu salam, belum dapat. Hati-hati, harus dapat dengan kepada sholawat kepada keluarga Nabi. Nah, yang keberapa tadi? Yang kelima sudah ya kan. Nah, tasyahud akhir, 5 membaca sholawat Nabi dan kepada keluarganya. Yang terakhir, yang ke-6 membaca salam ya. Sempurnakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke kanan karena menjadi rukun dan wajib, makanya dizaharkan. Ketika ke kiri sunnah disirkan ya, atau tidak dikeraskan. Baik ya, alhamdulillah nih sudah dapat rukun bacaan dalam sholat ya. Nah, rukun bacaan dalam sholat kuncinya itu ya, intinya ya. Selebihnya berarti masuk ke sunnah. Apakah sunnah nggak usah dibaca? Enggak ya. Ya kita sangat, yang tahu kita waktu luang kita ya. Nah, yang tahu kita, bukan berarti setelah tahu yang rukunnya yang sunnahnya diabaikan, bukan berarti begitu ya, bukan ya, harus dibaca sunnahnya juga, tetapi jangan terbalik. Doa iftitah dibaca, suratul Fatihah lupa, keburu ruku, nah berarti tidak sah ya. Mentang-mentang sudah tasyahud akhir Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, langsung saja lari tuh, enggak salam dulu, berarti tidak sah sholatnya. Itu yang dimaksud ya, dan yang lain-lainnya. Baik, itu bacaan. Sekarang gerakan yang menjadi wajib atau rukun di dalam sholat. Nah, gerakan yang pertama berdiri. Ini berdiri nih, tapi ada komanya ya, belum titik.
berdiri bagi yang mampu. Nah, berdiri bagi yang mampu. Ini sholat ini dituntut kesadaran kita, keikhlasan kita. Masih mampu berdiri, sampai bawa kursi. Jangan. Kursi itu khusus untuk yang sudah tidak kuat berdiri. Sambil duduk aja sholat sunnah ini. Jangan. Sempurnakan. Kan kita mensyukuri nikmat diberi, nikmat sehat. Sekalipun sholat sunnah, hati-hati. Sama rukunnya, wajibnya, ya, sunnahnya di dalam sholat fardu dan sholat sunnah pun sama, rangkaian itu harus sempurna, jangan dibeda-bedakan, ya. Jangan begini, lagi sholat fardu, sholat wajib bacanya panjang-panjang, gila sholat sunnah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, itu jangan dibeda-bedakan, ya. Usahakan sama, ya, sama yang dibacanya, suratnya, gitu. Jangan cepat-cepat. Yang kedua, melakukan ruku dengan tumaninah. Ruku dengan tumaninah. Apa? Ruku dengan tumaninah. Apa sih tumaninah? Tumaninah itu berhenti sejenak seukuran bacaan ruku itu. Ya. Bacaannya apa ketika ruku? Ya, anak-anak. Udah tahu gerakan ruku? Jangan kembali. Ruku dan sujud. Awas. Bacaannya sudah tahu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ya. Bacanya berapa kali? 3 kali. Ada yang satu? Ada. Sah enggak? Sah. Minimal 1 kali. Baru tahu ya. Nah, baru tahu, kasih tahu ya. Sekali sah, 3 kali disunahkan. Mau ngambil yang mana? Ya monggo, silahkan, itu pilihan kalian anak-anakku, ya. Nah, tambah pahala, tambah lengkap insya Allah, karena ibadah itu begitu, ya, sesuai dengan kemampuan kita melakukannya, karena surga itu tidak satu, ya kan? Nah, baca surga itu ternyata banyak. Kenapa? Kualitas ibadah dan keimanan orang berbeda-beda. Baru saja sudah berbeda, ada yang 1, ada yang 3, enggak mungkin disamakan. Yang baca 1 kali dengan yang 3 kali di satu tempat kan enggak mungkin, ya, enggak mungkin. Siapa yang paling banyak memenuhi syarat dan rukunya serta sunah-sunahnya, ya, insya Allah itu menempati surga yang paling utama. Ya, seperti di hotel, ada hotel biasa, ada bintang 5. Yang duitnya biasa, ya hotelnya biasa juga. Yang duitnya tebal, bekalnya tebal, ya, berarti dia bisa nginep di bintang 5. Itu gambarannya, logikanya sederhana sekali. Ibadah pun, surga pun sama. Ya, makanya kalau bisa upayakan, usahakan kita jangan ngambil yang paling ringan, ya, maksimalkan. Nah, tadi menjadi rukun di dalam gerakan itu sampai ke apa tadi? Ruku dengan tumaninah, ya. Selesaikan bacaannya, Allahu Akbar, begini kan? Nah, tumaninah di dalam ilmu fikih, ya, tumaninahnya ruku ini, ya, ketika tangan bersimpuh di 2 lutut kita, ya, megang lutut kita, ya, jangan sampai di bawah lutut. Kalau di bawah lutut tentu kemiringannya akan menjadi begini, kepalanya terlalu nunduk, ya. Tapi diharapkan begini posisinya. Dicontohkan dalam ilmu fikih itu, seandainya kalian menaruh gelas yang ada airnya, maka gelas itu, air itu tidak tumpah, tetap ada di punggung kita, di badan kita bagian atas. Nah, itu ruku yang tumaninah. Apalagi rukunya Allahu Akbar, Allahu Akbar, bacaan belum selesai, tumaninahnya juga tidak dapat. Masya Allah, harus dapat tumaninahnya, ya. Insya Allah bacaannya selesai, maka disitulah dapatnya tumaninah.
Setelah itu selanjutnya yang ketiga melakukan i'tidal dengan tumaninah. Tahu i'tidal? Apa itu Pak i'tidal? Alhamdulillah anak tabanurul iman gitu ya. Insyaallah tinggal menyempurnakan saja ya. Rugi yang tidak ngaji di TPA. Ya, tapi yang ngaji di TPA ini dapat ilmu nih. Ya, Pak Haji ya. Setahun sekali jarang juga ya diajarkan ini, insya Allah nih kita ajarkan ya. Fikih yang sangat penting. I'tidal bagian wajib atau rukun di dalam sholat. Sami Allahu liman hamidah, bangkit dari ruku, baca tuh bacaannya. Apa bacaannya? Ayo bacanya apa? Terus Rabbana alhamdulillah. Tertibkan bacaan itu ya. Walaupun ada versi kedua ada yang lebih cepat, Rabbana walakal hamdu. Dah cukup ada. Nah ini sekedar tahu ya, sekarang menjadi pilihan kalian ya, antum yang memilih mana yang bacaan lebih membuat tenang kita dalam sholat, mana juga yang kurang tenang dalam sholat ya, mana yang lebih menyempurnakan sholat, mana yang sekedar ya sholat ya. Ini harus dapat tumaninah dalam ruku dan dalam i'tidal sesuai seukuran bacaan itu ya, bacaan i'tidal itu. Selanjutnya melakukan sujud dengan tumaninah. Sujud pun sama, harus tumaninah. Apa bacaan sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Berapa kali? Ada yang satu kali? Sah apa tidak? Nah, kalau tadi jawabannya satu kali, enggak. Sekarang udah bisa menjawab, sah. Hebat. Gitu kan? Minimal satu kali, maksimal 3 kali. Kalian milih yang mana? Terserah Anda. Yang penting dalam sholat sudah merasa tumaninahnya dapat dan tenang ya. Tidak terburu-buru, apalagi sholat berjamaah ya. Makmumnya yang beraneka ragam, ada yang kakek-kakek ya, usia 50 tahun, 40 tahun. Kalau yang model begini ya diajak ngebut ayu ya, diajak lama ogah. Kalau yang model begini nih ya, yang model usia-usia begini, tetapi kalau sudah tahu insya Allah diajak ngebut nanti dulu, diajak lama ayu, begitu ya kalau sudah tahu. Karena ingat, sholat adalah doa, adalah doa. Tadi sujud, selanjutnya harus dengan tumaninah. Yang kelima, melakukan duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Sujud Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ada yang 1, ada yang 3, silahkan. Setelah itu baru bangkit dari sujud, itu namanya duduk di antara 2 sujud, atau dengan kata lain duduk iftirash. Nah, duduk iftirash, sempurnakan lagi di situ bacaannya, doa di situ ya. Pernah Bapak sampaikan kan? Doa ya. Apa bacaannya? Bacaan di antara duduk di antara 2 sujud gimana? Nah, lupa kalau disusunkan dari mulai sujud pasti ingat. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau sudah hafal maknanya, diiringi dengan maknanya di dalam hati. Termasuk itu bagian dari bacaan taubah. Ya, bacaan taubah di situ. Kita mohon ampun kepada Allah.
untuk TPA ya. Silahkan nanti artinya dibaca, dikaji ya. Apa tadi bacaannya? Rabbi firli warhamni, terus alhamdulillah tuh. Yang orang sholat, orang ke TPA boro-boro bisa itu. Repot ini mah, nggak susah-susah, nanti udah remaja sudah tuanya ya Allah, tidak lagi tua baru belajar sholat, tetapi tua semakin khusyuk dalam sholat, itu yang akan terjadi, akan mendapatkan khusyuknya karena tidak lagi mikir bagaimana cara bacanya, bacaannya sudah tinggal artinya. Apa Rabbi firli artinya? Ya Allah ampunilah aku ya Allah. Masya Allah. Lihat nanti ya ke Pak Guru TPA, Bu minta arti bacaan duduk di antara dua sujud ya, minta ya, nanti kalian hafalkan tuh artinya. Syukur-syukur dari mulai niat sampai salam sholat itu tahu artinya, insya Allah menambah kekhusyukan dalam sholat karena itu isinya doa ya, doa. Baik jamaah sekalian, selanjutnya sampai mana tadi? Duduk di antara dua sujud ya. Yang keenam, melakukan duduk atau melaksanakan duduk akhir ya, dengan tumaninah, berarti tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Jadi di sini harus disempurnakan, harus harus dapat tumaninahnya. Selanjutnya melakukan salam ke kanan dan ke kiri. Ke kanan rukun wajib, ke kiri sunnah. Itu yang gerakan ya, sambil nengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nengoknya enggak. Gimana itu? Baru bacaan aja dapatnya. Rukun dalam gerakannya tidak, ya kan? Ada yang begitu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lari. Tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum jangan dahuluin imam. Imam baru assalam, makmum baru assalam. Batal berjamaahnya. Hati-hati. Ya kita udah masuk ke berjamaah aturannya, ya kan? Nih. Innamal imamu liyu'tamma bihi fa idza akbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbiru. Ini hadis Rasulullah ya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, Sahih Bukhari. Sesungguhnya imam itu tidak lain adalah untuk diikuti oleh makmum ya. Makanya jangan kejar-kejaran makmum dengan imam ya. Imam belum selesai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitupun ruku sujud ya. Imam belum tumaninah rukunya, makmum sudah sujud duluan. Imam belum bangkit, belum i'tidal, makmum sudah duluan. Begitupun gerakan yang selanjutnya. Ini hati-hati ya. Kuncinya ketika imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Takbiratul ihram sangat dirahasiakan ya. Pahala diijabahnya bacaan kita, doa kita. Maka di saat sholat bagaimana kita menyambungkan takbiratul ihram imam dengan makmum. Makanya jangan lama-lama menunggunya makmum pada saat takbiratul ihram. Dan jangan juga mendahului imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Jangan begini, Allahu Akbar, ngobrol dulu atau ngelamun baru Allah. Jangan, sayang, karena ada yang dirahasiakan di situ. Ya, rahasianya insya Allah sholat kita, doa kita diijabah. Waktunya pendek sekali. Begitupun gerakan berikutnya ya, gerakan ruku sujud sama. Makanya insya Allah kalau saja jamaah tahu cara berjamaah, sholat berjamaah, tidak begini
akan rapih Pak Haji insya Allah. Tapi harus tahu dulu caranya, tahu dulu. Makanya kalau di Mekah kan imamnya Allahu Akbar, ada Bilal di belakang Allahu Akbar. Fungsinya setelah imam Allahu Akbar maka makmum Allahu Akbar. Setelah imam Sami Allahu liman hamidah, Bilal baca Sami Allahu liman hamidah, sama dengan makmum Sami Allahu liman hamidah. Jadi tidak mendahului dan juga tidak membelakangi. Tadi imam itu untuk diturut ya. Fa idza kabbara fakabbiru, maka apabila imam takbir, takbirlah makmum. Jangan nunggu lama atau jangan mendahului, itu maksudnya ya. Wala tukabbiru hatta yukabbiru. Jadi jangan mendahului, jangan kamu takbir sementara imam belum takbir ya. Jadi tunggu dulu imam takbir, setelah itu baru. Kalau harus dicontohkan, tadi udah ya, dapat tuma nina. Yang terakhir yang ketujuh melakukan salam dengan nengok ke kanan ya, itu harus kita lakukan karena bagian dari rukun atau wajib. Contoh sederhana, kalian menjadi makmum, imam sudah niat, lalu takbiratul ihram, Allahu Akbar, makmum langsung otomatis sebelumnya niat juga, makanya siap-siap. Kalau imam sudah siap berdiri tegak, makmum jangan malah mesti ngobrol ya. Anak-anakku jangan malah sambil ngobrol gitu, giliran Allahu Akbar imam ketinggalan, belum baca niat ya kan. Nah, makanya begitu sudah siap imam, nah, kalian juga siap niat di situ. Imam Allahu Akbar, maka makmum Allah. Lalu ruku Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Jangan begini, imam Allahu Akbar, makmum udah Allah. Imam baru sampai begini, makmum sudah duluan. Jangan mendahului imam. Hadisnya banyak benar yang menunjukkan itu. Bangkit dari ruku sama. Imam baca Sami Allahu liman hamidah, baru makmum Sami Allahu liman hamidah. Ya, insya Allah kalau kuncinya di situ, semua jamaah itu akan sama kompak. Makanya dalam ayatnya ya, bunyan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi jamaah itu laksana sisir, berbaris rapih ya, baik dalam berdiri tegak maupun dalam gerakan sama, karena kuncinya itu patokannya sesuai dengan perintah. Kan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sekalian sesuai dengan Rasul sholat. Bidang sholatnya enggak sesuai dengan perintah Rasul, padahal kita ingin sholat seperti Rasul, kan begitu hadisnya Sahih Bukhari-nya. Kamu sholat seperti sholat kami, seperti sholatnya Rasul, yaitu sholatnya Rasul ketika berjamaah itu. Bangkit dari ruku Sami Allahu liman hamidah, jamaah baru Sami Allahu liman hamidah. Baca, imam tertibkan dulu bacaannya karena di situ ada tuma nina. Jangan Sami Allahu liman hamidah Allah, sekalipun bacanya Rabbana walakal hamdu, sekalipun yang terpendek itu yang dibaca, tetapi tumaninahkan dulu karena di belakang kita itu banyak kakek-kakek, nenek-nenek. Tapi di sini sih hanya ada 3 ya Pak Haji ya, kakek-kakeknya ada 3 ya, tapi 3 juga jangan ditinggal, hanya berjamaah dari yang kecil sampai yang tua harus dibawa semua. Masa ketika mau masuk kamu mah kuat belakangan aja, enggak ada. Seperti kita naik bis atau naik angkot, berhenti di mana dicari dulu sama kondekturnya. Udah naik semua belum? Sudah Bir? Ada yang jahit, udah pengen buru-buru padahal dia
belum beres, masih di bawah, masih ketinggalan, dimarahin supirnya, konduktornya. Namanya berjamaah dalam satu pekerjaan, dalam apalagi ibadah, itu harus perhatian. Makanya Rasul sebelum imam mulai nengok dulu ke belakang. Apa sih fungsinya nengok ke belakang itu? Melihat kondisi jamaahnya. Ini mudah semua enggak ya? Oh, ada yang tua nih. Dah, bacaannya tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek. Gerakannya pun demikian. Tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Yang jelas dapat tumaninah. Kalau bacaan hanya ini sami Allahu liman hamidah Rabbana. Yang biasa baca panjang gimana? Ketinggalan ya? Ketinggalan akhirnya. Yang biasa bacaan tidak hanya panjang. Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Enggak sampai itu, enggak sampai dia udah keburu gerakan lain. Tapi minimal tadi ya Rabbana lakal hamdu. Itu paling penting. Dalam sholat fardu sempurnakan. Ya, mau versi pertama, versi kedua, versi ketiga, silakan pakai sama-sama sah. Yang penting dapat tumaninah. Jadi tadi jangan balapan, ya. Kuncinya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, itu kuncinya. Setelah itu baru sujud. Sama sujud juga. Ya, ini banyak yang balapan dengan imam. Imam baru Allah di belakang loh. Ada, ya, ada. Karena kedengaran. Imam belum sampai, makmum sudah duluan. Nah, itu ada yang, ya, maaf di bukan kelompok sih, kalau dikatakan kelompok yang kurang bagus ya, di pendapat lain, ketika ada yang terjadi seperti itu, maka itu sudah keluar dari berjamaah. Apabila ada imam tidak tumaninah dalam bacaan dan dalam gerakannya, maka dia memilih keluar dari berjamaah. Sampai begitu, saking harus tertibnya berjamaah. Ketika sujud berarti jamaah menunggu imam sampai tempat sujud. Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Begitu. Ya. Kuncinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya harus sabar. Kan perintah sholat itu begitu. Perintah ayatnya. Ya kan? Wasta'inu bis-sabri was-shalah, itu perintah dalam sholat. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Kalau sekarang dalam sholat aja tidak sabar, gimana mau menjadi penolong? Kan begitu ya logikanya ya. Jadi harus sabar berjamaah itu. Kecuali munfarid, ya silakan ngatur sendiri. Mau lambat, mau cepat munfarid, ngatur sendiri. Tapi kalau berjamaah semua mengikuti komando, mengikuti imam. Jangan sampai kalah. Ketika anak-anak lagi 17 Agustus, ya kan, baris berbaris, jalannya kan harus sama ya. Apalagi di komandan di angkatan kan nggak boleh mendahului, bisa ditempelin ya kan. Kayak dalam sekolah nggak rapi, masya Allah. Mesti dalam sholat lebih rapi dari itu, ya kan. Jadi pada saat mau sujud tadi ya, sampai dulu imam ke tempat sujud. Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Bacaan sampai tumaninah Allahu Akbar. Sampai begini dulu, baru makmum Allahu Akbar. Insya Allah akan kompak nikmat kelihatannya. Ini imam baru makmum udah Allah. Masya Allah. Itu sudah keluar dari sholat berjamaah. Sudah keluar dari sholat berjamaah. Masuknya, dapatnya bukan saja. Paham? Nah, sekalian, paham nggak? Harus paham. Ya, tidak boleh mendahului atau membelakangi terlalu jauh dari imam.
imam. Kuncinya tadi itu. Setiap kalimat Allahu Akbar baru kita bergerak. Baru kita bergerak. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ternyata kalau kita kaji ya memang tidak cukup. Ya, tidak cukup. Ya di dalam sholat ini, dan ini mesti berulang-ulang. Ya, tapi insya Allah saya percaya kepada yang hadir pada malam ini, ya, walaupun baru sepintas, selintas, ya kan, nah, insya Allah, ya, akan tertib berjamaah. Jadi awali dulu dari kita yang hadir di sini untuk tertib sholat berjamaah, baik imam maupun makmum. Ya, sehingga bacaan-bacaan doa di dalam sholat itu betul-betul dibaca sampai tuntas, sampai selesai. Ya, lebih-lebih diresapi, ya, hayati maknanya atau artinya, biar insya Allah akan berdampak positif kepada kita. Ya, yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar tadi. Ya, mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya, karena kita melaksanakan sholat dengan tertib. Ya. Baik, jamaah sekalian, masih perjalanan kita masih panjang. Itu baru yang masuk kepada rukun bacaan dan rukun gerakan. Apabila rukun bacaan dan rukun gerakan itu tidak ada di dalam sholat atau terlewati satu saja, berarti sholatnya menjadi batal. Ya, menjadi batal. Nanti kita insya Allah akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, umur panjang, ya, wabil khusus di dalam bulan Ramadan ini. Ya, tinggal mungkin nanti gerakan yang sunnah di dalam sholat, bacaan yang termasuk sunnah di dalam sholat. Ya, insya Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada guru kita Ustadz Jajang HS atas materi yang sudah diberikan. Semoga kita dapat menerapkan dalam sholat fardu atau sholat sunnah sehari-hari yang kita lakukan. Bagi jamaah bisa langsung melanjutkan itikafnya saja, bisa qiyamul lail atau tadarus atau ibadah lainnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.